sejalan dengan kitabnya Khalil bin Ibrahim yang menyatakan bahwasanya wa syartu i'timadir ru'ah alla takuna mukhalifatan lil usuli. Ya. Kemudian syarat daripada syura istifadhah dalam kitab muqaddimah itu alla yakuna laha ma yu'ariduha min ru'atin qat'iyyatid dilalah. Artinya syura istifadhah tidak boleh bertentangan dengan catatan kitab-kitab yang terdahulu. Itu kan menurut panjenengan pengertiannya semacam itu tidak apa? Kok menurut panjenengan? Tadi ditanya sama Denmas, sampean bisa membedakan nggak pendapat saya dengan pendapatnya kitab? Itu pendapatnya Ibnu Hajar. Kok pendapat saya? Loh, maksudnya kan panjenengan baca, terus pengertian yang sampean ambil kan semacam itu kan? Kan itu baru saja. Sekarang saya tanya begini. Sekarang saya tanya begini. Coba sampean artikan ini ya, lalu sampean pahami. Ya. Wa yakfi fi subuti kaunihi minhum wujudus syuhrati. Lima yadda'i dzalika itu di halaman 46. Ya. Kemudian di halaman 45-nya 47-nya lanjutannya ya. Fa innan nasaba mimma yathbutu bil istifadati illa ay yathbuta ma yukhalifuhu. Bagaimana mengartikan itu? Kecuali surah istifadah itu tetap dipakai kecuali ada yang memang penetapan yang membedai surah istifadah itu tadi kan itu. Nah, Ya. ini benar kan? Nah, berarti kan begini. Yukholif dalam nasabah alawi itu apa? Nah, tadi saya sudah sebutkan Pak, di abad keempat itu tidak ada Pak yang mencatat bahwasannya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Lalu di abad kelima itu ada yang mencatat putranya Ahmad bin Isa cuma 3. Ya. Di abad ke-6 juga tercatat nasabnya putranya Ahmad bin Isa itu cuma 3. Itu sudah isbat 3 orang anaknya itu. Lalu kalau ada orang yang mengaku bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah berdasarkan syura istifadhah, maka syura istifadhahnya batal karena menyelisihi apa yang sudah diisbat dari selain metodologi syura istifadhah gitu loh. Terus berarti Itu bukan pendapat saya Pak. iya. Itu pendapatnya ahli nasab itu. Lah iya, itu pendapat ahli nasab, paparannya semacam itu yang diambil kesimpulan oleh panjenengan semacam itu kan gitu. Artinya panjenengan itu kan lalu kesimpulan kembali bahwasannya yang dimaksud ma yukhalifuhu itu kan kutubul qadimah kan gitu, jenengan. Lalu apa? Kalau bukan kutubul qadimah apa coba yukhalifuhu? Menurut saya tidak harus penetapan nasab itu tidak harus ada kutubul muqaddimah tadi. Kutubul qadimah Loh, tadi. enggak, saya nanya ma yukhalifuhu itu apa maknanya kalau bukan kutubul qadimah? Ya sesuatu Apa? ya, ahli nasab yang membedai gitu. Mana ada kalimat yang membedai di situ? Ma itu apa Pak? Ma itu bukan ahli nasab Pak. Illa ayyasbutama. Dengarkan dulu nih. Illa ayyasbutama yukhalifuhu. Kalau itu diartikan ahli nasab Pak, illa ayyasbutaman yukhalifuhu harusnya. Ini ma Pak. Kok diartikan orang? Ya bisa. Artinya di situ Pak ya, gini Pak ya, cara memahaminya begini ya Pak ya. Yang dibahas tadi itu kan, fa innan nasaba mimma yasbutu bil istifadhah, ya kan? Sesungguhnya nasab itu adalah bagian dari perkara yang bisa terisbat bil istifadhah berdasarkan syuhra istifadhah. Ini bicara metode Pak, gitu loh. Illa kecuali ada metode lain yang telah menyelisihi daripada pengisbatan nasab berdasarkan syuhra istifadhah. Jangan bicara nasabah. Nasabah itu kan orangnya, ini bicara metodologinya, gitu loh. Kok lari ke nasabah sampean? Tak baca lagi ya, biar sama paham ya. Nih, tak baca lagi. Fa innan nasabah, maka sesungguhnya nasab mimma itu adalah bagian dari perkara yasbutu yang bisa terisbat
bil istifadati, berdasarkan metodologi syuhra wal istifadah. Iya. Berarti ini bicara metodologi kaifiyah. Illa, kecuali ayyasbuta ma yukhalifuhu, kecuali ada metodologi lain yang menyelisihi daripada syuhra istifadah, gitu loh Pak. Nah, metodologi lain yang menyelisih syuhra istifadah ini apa? Ya kitab-kitab ulama nasab yang terdahulu. Kenapa kok saya berani mengatakan begitu? Iya, karena di dalam kitab Muqaddimat itu ada kaidah, Pak. Idza ikhtalafa nasabani bil wasaid, apabila ada dua catatan nasab yang bertentangan satu dengan yang lainnya, ukhida bil aqdamis sahihi, maka yang lebih tua itulah yang dianggap benar, gitu loh. Karena secara logika keilmuan, ya kan, yang di bawah ini mengikuti yang di atas, bukan yang di atas mengikuti yang di bawah. Itu tadi Mayu Khalifu itu metode apa ahli apa orangnya, Gus? Loh, menurut sampean bagaimana cara mengartikannya coba? Menurut saya, Ya, ya coba baca lagi itu. apa? Mayu Khalifu itu tidak harus ke yang Qadimah, Gus. Ya, terus kemana? Karena apa? Kalau yang harus apa melari ke yang Qadimah itu banyak nasab-nasab. Siapa? Ada catatan enggak? Apa nasabnya Nabi, mulai ini Nabi ini apa sampai ke Nabi Adam, ada catatannya? Ada catatannya enggak? Oke, begini ya, saya jelaskan ya, supaya kamu agak pinter dikit ya. Iya. Makasih. Oke, Doakan kita. dengarkan dulu. Dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, itu dijelaskan begini. Fa innahu ma thabata bil yakin fa huwa khilafus shawabi. Maka apapun yang ditetapkan berdasarkan keyakinan, maka itu menyelisihi kebenaran. Kebenaran. Wa yustasna min dzalika, dan dikecualikan dari yang demikian itu nasabu Rasulillah SAW, nasabnya Rasulullah SAW, allazi sabata bil yakin, yang mana nasabnya Nabi itu ditetapkan berdasarkan keyakinan. Kenapa? Li'anna fihi wahyan, karena nasabnya Nabi itu berdasarkan wahyu. Jadi jangan kau samakan dengan nasabnya Ba'alawi, gitu loh. Makanya saya katakan biar pinter kamu, gitu loh. Kok berdasarkan wahyu kok di Wahyu itu kan kalau kata wahyu Al-Quran kan ada sekarang itu kan ada Maktab Usmani. Buang. Ngaji dulu ilmu nasab. Ngaji dulu. Nah, jangan Belajar tapi ngeyel. Mana juga saya lama-lama dengernya. Nggak, gini, izin masuk ya. Yang ibarat yang dibaca Gus Hasan, coba dipahami di situ loh. Tuh Hidha Al-Qudum itu coba jenengan pahami. Jangan ke nasab yang lain dulu. Kalau Anda masih belum paham ibarat itu, jangan lari ke buat perbandingan dulu. Pahami itu ibarat dulu, baru nanti kalau jenengan sudah paham, baru nanti cari perbandingan. Itu Pak. Barusan tadi itu kan tidak ada Al-Qadimah tapi Mayu Khalifuhu itu loh. Lanjutannya itu loh, La lanjutannya. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya Sekarang dapat- begini loh Pak ya, sampean itu kok bebel banget ya pemahamannya itu. Coba sekarang gini deh, kamu kan yang menunjukkan kitab itu, coba baca ibaratnya, coba baca ibaratnya. Saya jangan-jangan kamu tidak pegang kitabnya gitu loh. Coba baca ibaratnya itu. Coba baca kitabnya itu. Wa makna suhrati antadawala al-akhbaru Mana itu di halaman ke-40 berapa itu? Yang kamu baca tadi itu kan yang saya baca itu kan di halaman ke-46. Coba baca itu, wa yakfi fi thubuti kaunihi minhum wujudu syuhrati liman yadda'i dzalika fa inna nasaba mimma yathbutu bil istifadati illa ay yathbuta ma yukhalifuhu. Kan itu yang dibahas gitu loh. Itu halaman 46 47. Coba kamu baca itu.
Itu kan dalam kitab Al-Jawabul Jalil ala Hukmi Baladil Khalil, karya Ibnu Hajar Al-Hayta'a Al-Khalani. Coba. Baca itu, kan sampean yang ngasih kitabnya itu. Di halaman 4647 itu, baca. Khalil. Dor. Kan sampean yang ngasih rujukan kitabnya itu, Bang Mas Tuan. Namanya Kitab Jawabul Jalil, halaman 4647. Gitu loh, karya daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, coba langsung lanjut. Saya khawatirnya sampean tidak pegang kitabnya itu, gitu loh. Baca dulu, baca dulu. Ya, sini. Jangan lanjut, baca dulu. Ilmu nasab. Ini. Itu kan tadi membahas masalah surah istifadah itu ya, Gus. Kok lari ke Saya sini? menunjukkan kitabnya, ngapa lari? Tunjuk, baca halaman 4647. Dari wayakfi itu loh, wayakfi. Loh. Ibarat itu biar paham dari atasnya itu kan al-mas'alatu rabi'atu dari atas aja. Hal yasbutu kaunuhum itu dari situ aja. Kalau udah bisa baca ngomong. Innan nasaba Ya, itu mimma apa? yasbutu bil Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta Itu. ma yukhalifuhu. Ya coba itu sampean artikan gimana itu coba. Innan nasaba, sesungguhnya sebuah nasab mimma itu bagian sesuatu yasbutu yang tetap bil istifadati dengan ke surah istifadohan. Itu kan menjadi tetap kan itu. Yasbutu itu jadi tetap gitu ya. Ya, aduh, Ya. illa bil istifadah illa ayyas buta ma yukhalifuhu, kecuali harus tetap sesuatu, adanya penetapan sesuatu yang bukan membeda. kecuali jika tetap nasab tersebut, ya kan, dengan ma yukhalifuhu. Ma yukhalifuhu ini berarti lawan daripada istifadah. Punya itu kembali ke mata. Lah iya. Gini loh Bang ya, yang dibicarakan di situ itu kaifiyah Bang. Nasab itu bisa tetap ya dengan kaifiyah syuhra istifadah, kecuali ada kaifiyah lain yang membatalkan itu. Gitu loh. Nah, kaifiyah lain yang membatalkan itu apa? Saya tidak lari dari nasi saya awal, yaitu karena tidak ada catatan ulama-ulama nasab terdahulu, maka syuhra istifadahnya jadi batal. Gitu loh Bang. Nah iya Gus, isinya emak itu ke kitab Muqaddimah kan. Menurut jenengan gitu apa? Ya, Nah terus kemana kalau bukan ke sana? Mau kemana coba? di depan itu apakah ada penyebutan Al-Kutubul Qaddimah, apa ada itu penyebutan? Loh. Jangan tertawa lah, jangan tertawa. Saya itu maaf, saya itu membicarakan marju. Begini loh Pak ya, begini Pak ya, sampean itu kenapa ditertawakan? Kita ini semua santri di sini Pak. Lora Mamas ini alumni Sidogiri Pak. Ya Meteor ini sama Pak ya, gitu loh. Santri semua ini Pak. Ini Yasir Umaro ini pengasuh pondok pesantren di Jambi Pak, gitu loh. Jadi begini Pak caranya memahami itu Pak ya, karena di situ itu berbicara kaifiyah, ya kan? Maka yang menyelisihi kaifiyah daripada surah istifadah ini apa? Kaifiyah nasab itu kan ada 4. 1 surah istifadah, yang kedua kutubun nasabin al-abdal, gitu loh. Nah berarti kalau nggak surah istifadah berarti kutubun nasabin al-abdal. Nah kutubun nasabin al-abdal ini apa? Kitab-kitab nasab yang tertulis sejak zaman dahulu secara berkesinambungan, gitu loh Pak.
Ya itu kan metode penetapan nasab kan seperti itu, Host. Apakah tidak dipilih salah satunya saja itu sudah cukup gitu? Lah makanya itu kan kalau surah istifadhahnya itu ya kan bertentangan dengan metodologi yang lain maka batal. Itu pendapat Ibnu Hajar, Pak. Fa innan Kenapa Ibnu nasaba Hajar mimma La ilaha Ibnu Hajar illallah. sendiri kan Muhammad Rasulullah. Ibnu Hajar sendiri kan mengakui nasabah alawi itu nyambung pada Mana ada Ibnu Hajar mengakui nasabah alawi itu, mana ada. Jangan lari ke sana dulu, ini selesaikan dulu. Sampean kok sering lari kemana-mana itu loh. Oh, Ini kitabnya Ibnu Hajar Al Asqalani, bukan Al Haytami. Yang sampai itu Al Haytami, beda bang. Lah iya beda, ini kita bicara Asqalani loh. Sampean yang membuat rujukan itu tadi. Sekarang lari ke Ibnu Hajar Al-Haytami gitu loh. Nanti dulu itu, ini selesaikan dulu Asqalani ini gitu loh. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam kitabnya Jawabul Jalil di halaman 46 sampai 47 itu berkata gitu loh. Wa yakfi fi thubuti kaunihi minhum wujudus syuhrati liman yadda'i dzalika. Ya kan? Cukuplah di dalam penetapan nasab, ya kan? Minhum dari mereka, kaunihi itu ke masalah ini ya, apa namanya? Masalah apa itu ya, Romah ya? Bani Tamim ya. Adanya mereka itu minhum, bagian dari Bani Tamim ya. Wujudus syuhrati, adanya kemasyhuran lima yadda'i dzalika, bagi orang yang mengaku sedemikian itu. Lalu lanjutannya fa innan nasaba, karena sesungguhnya nasab mimma itu adalah bagian dari perkara yasbutu yang bisa diisbat bil istifadhati berdasarkan syuhra istifadhah illa kecuali ayyasbuta ma yukhalifuhu, apabila ada yang menetapkan nasab itu dengan metodologi yang lain. Gitu loh. ya itu kan menurut jenengan pengertiannya semacam itu ya. Kok Enggak, menurut gini, kalau jenengan menurut saya itu jenengan mentranslate, gimana? Pak? Gini aja. Kalau menurut panjenengan tuh gimana? Ayo, biar enak. Kok menurut jenengan Balikan ke gimana Mas sih? Tuan. Kalau tidak sependapat dengan guru Gus Hasan, nah lah menurut Mas Tuan tuh bagaimana? Kalau nggak sependapat, coba kamu yang jelaskan. Monggo. Ya tadi itu karena apa? Saya itu kan mempertanyakan mayukhalifuhu itu ma atau isi ya kan hu itu kembali kepada isi daripada ma itu kan katanya itu kitab ya, itu catatan atau ahli nasab kan itu. Yang jelas begini, yang jelas emak ini tidak bisa untuk ke orang gitu aja sih. Yang isim mausul yang umum itu ma dengan man. Kalau man itu bisa ke orang, kalau emak itu jelas bukan orang. Itu aja sih. Ya Allah. Itu akilin. Iya dikenal, ayo diperjelas sanggahannya terhadap Gus Hasan diperjelas. Jadi yang benar bagaimana? Menurutmu bagaimana? Menurut aku itu ya Contoh. apa? Ya terus. Metode nasab itu, metode nasab tadi itu. Nah, iya ma itu isinya apa? Kalau sampean tidak sepakat dengan saya bahwasanya ma itu isinya adalah kutubun nasabin al abdal, lalu apa menurut sampean?